sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mahasiswa kelas 3 sekolah dasar yang diduga adalah korban mutilasi menghembuskan nafas terakhirnya setelah koma selama hampir sepekan. Karena di Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Etsa Zakia dengan NPMB 1A023404. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas HAM yang diampu oleh Pak Asep Suherman selaku dosen mengajar mata kuliah HAM. Dan sumber yang saya ambil itu berasal dari buku karangan Aris Priyo Agus Santoso SHMH yang berjudul Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia yang ini. Dan saya mengambil materi di bab 8 yang berjudul Mekanisme Penanganan HAM. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu HAM. Jadi saya mengutip dari pendapat Mariam Budiarjo yang dimana HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan golongan, karena itu bersifat asasi dan universal. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik utama kita yang dimana itu berjudul Mekanisme Penanganan HAM. Nah, setelah negara-negara di dunia ini meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara memastikan negara-negara tersebut benar-benar melaksanakan kewajiban mereka? Inilah yang disebut sebagai mekanisme penanganan atau enforcement HAM internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian dan konsep dasarnya, yang dimana mekanisme penanganan HAM adalah serangkaian prosedur dan sistem yang dilakukan untuk memastikan bahwa yang pertama itu adalah norma-norma HAM diimplementasikan dengan baik oleh negara. Selanjutnya yang kedua yaitu pelanggaran HAM dapat dilaporkan dan ditangani. Selanjutnya yang ketiga adalah korban penanganan HAM dapat mendapatkan keadilan. Dan juga yang keempat itu negara-negara memenuhi kewajiban internasional mereka. Dan juga penting dipahami bahwa mekanisme ini bersifat bertingkat, dimulai dari tingkat nasional, kemudian regional, dan akhirnya internasional. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mekanisme penanganan HAM di Indonesia. Jadi, mekanisme penanganan di HAM Indonesia itu mempunyai tahap-tahapan. Yang pertama itu ada peradilan HAM, yang dimana Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat, yaitu pengadilan HAM. Dan pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara. Yang pertama ada kejahatan genosida, terus kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya itu ada Komnas HAM, yang dimana Komnas HAM ini atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini didirikan tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, yang dimana Komnas HAM ini memiliki fungsi yaitu pengajian dan penelitian, selanjutnya penyuluhan dan pendidikan, pemantauan, dan mediasi. Dan juga Komnas HAM ini berwenang melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat
dan ada juga memanggil saksi meminta keterangan. Selanjutnya membuat laporan dan rekomendasi kepada pemerintah. Selanjutnya ada juga mekanisme lainnya seperti selain Pengadilan HAM dan Komnas HAM, terdapat lembaga-lembaga lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selanjutnya itu ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut juga sebagai Komnas Perempuan. Selanjutnya ada juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa disingkat dengan LPSK. Dan juga ada juga mekanisme penanganan HAM regional, yang dimana itu yang pertama ada Dewan Eropa. Jadi di Dewan Eropa itu memiliki sistem pengadilan HAM Eropa, yang dimana sangat efektif dalam menangani pelanggaran konvensi HAM Eropa. Yang kedua itu ada Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS. Jadi itu memiliki komisi dan pengadilan antar Amerika untuk HAM yang menangani kasus di kawasan Amerika. Jadi OAS ini tadi khusus di kawasan Amerika saja. Selanjutnya itu ada di Uni Afrika, yang dimana memiliki dan pengadilan HAM Afrika yang bekerja berdasarkan Piagam Afrika tentang HAM. Selanjutnya itu ada ASEAN, yang dimana di kawasan Asia Tenggara terdapat ASEAN, yang dimana yang didirikan pada tahun 2009, dan juga meskipun mekanismenya tuh masih dalam tahap pengembangan, jadi di kawasan Asia Tenggara itu terdapat ASEAN. Selanjutnya itu ada mekanisme penanganan HAM internasional. Jadi bukan di Indonesia saja, tapi di negara lain atau internasional itu ada, yang dimana setelah negara meratifikasi konvensi HAM internasional, negara tersebut wajib menjalankan kewajiban kewenangan yang tercantum di dalamnya. Jadi pertanyaannya juga tuh, bagaimana sih cara mengawasi pelaksanaan kewajiban ini? Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah laporan negara atau state reporting, yang dimana konsep dasarnya itu semua negara yang telah meratifikasi konvensi HAM ini berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mengimplementasikan standarnya HAM. Jadi prosesnya itu dari yang pertama itu adalah negara membuat laporan komprehensif. Selanjutnya setelah negara membuat laporan tadi, laporan itu diserahkan kepada komite yang terkait. Selanjutnya setelah diserahkan, itu komite tadi itu memeriksa dan menganalisis apakah laporan ini betul atau tidak. Selanjutnya komite ini membuat rekomendasi dan general comment. Contohnya, saya di sini akan menjelaskan contohnya seperti Indonesia yang meratifikasi konvensi hak anak, wajib menyampaikan laporan kepada Komite Hak Anak secara periodik. Adapun kelemahannya juga, jadi kelemahannya itu bergantung kepada kejujuran negara. Terus tidak ada sanksi tegas jika negara terlambat atau tidak melaporkan. Yang kedua itu adalah komentar umum. Jadi
Komentar umum atau general comment itu berfungsi sebagai komite-komite HAM membuat komentar umum untuk memberikan panduan interpretasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam konvensi. Adapun manfaat dari komentar umum yaitu adalah memberikan klarifikasi tentang makna pasal-pasal dalam konvensi dan juga membantu negara memahami kewajiban mereka dan juga menjadi rujukan bagi pengadilan nasional dan internasional. Adapun catatan pentingnya, meskipun ini tidak mengikat secara hukum, komentar umum ini memiliki nilai persuasif yang tinggi dan sering dijadikan rujukan dalam penafsiran konvensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengaduan individu yang dimana individual complaints. Jadi mekanismenya ini individu-individu ini yang merasa hak-haknya itu dilanggar dapat mengajukan petisi langsung kepada komite HAM yang relevan seperti komite HAM CCPR untuk ICCPR, terus ada juga komite penghapusan diskriminasi rasial atau CERD, ada juga komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, ada juga komite menentang penyiksaan atau CAT, dan juga ada syarat-syaratnya. Nah, dapat dilihat syarat-syaratnya itu adalah negara itu sudah meratifikasi protokol opsional yang mengizinkan mekanisme ini, dan juga upaya hukum domestik sudah menjalani. Jadi pengaduan itu harus memenuhi persyaratan prosedural dan juga ada prosesnya. Yang pertama itu adalah individu mengajukan komunikasi tertulis. Selanjutnya komite itu menilai apakah ini dapat diterima atau tidak. Selanjutnya negara itu memberikan tanggapan dari pengajuan tadi. Selanjutnya itu komite memeriksa fakta dan argumennya. Setelah itu komite mengeluarkan views atau pandangannya setelah dilihat-lihat, dan juga negara diminta melaksanakan rekomendasi. Jadi setelah itu tadi negara itu diminta untuk melaksanakan rekomendasi tadi. Contoh kasus, banyak kasus pengaduan individu yang telah diajukan oleh Komite HAM PBB, misalnya terkait penahanan yang tidak sah, jadi penyiksaan atau diskriminasi. Jadi, adapun di Indonesia itu belum ratifikasi protokol opsional ICCPR, sehingga warga Indonesia itu belum dapat mengajukan pengaduan individu ke Komite HAM atau PBB. Jadi, ada yang keempat itu adalah pengaduan antar negara, interstate complaints. Jadi mekanismenya itu adalah negara pihak dapat mengajukan pengajuan terhadap negara lain yang dianggap melanggar ketentuan konvensi. Prosedurnya itu seperti hanya negara yang telah membuat deklarasi menerima yurisdiksi komite yang dapat menggunakan mekanisme ini. Selanjutnya, komite akan memeriksa pengajuan setelah upaya diplomatik dilakukan, dan juga realitasnya tuh di dalam praktiknya itu mekanisme ini jarang digunakan karena yang pertama itu sensitif politik tinggi. Selanjutnya itu negara lebih memilih jalur diplomasi bilateral, dan ketiga itu resiko merusak hubungan bilateral. Jadi ada beberapa
pertimbangan jarang digunakan karena yang saya sebutkan tadi 3 tadi. Contohnya itu dalam sejarah PBB itu hanya ada beberapa kasus pengaduan antar negara. Misalnya kasus antara negara-negara Eropa terkait isu HAM. Selanjutnya itu adalah misi pencarian fakta atau fact finding mission, yang dimana tujuannya ini, mekanisme ini digunakan untuk menyelidiki situasi pelanggaran HAM yang serius dan sistematis di suatu negara. Jadi prosedurnya itu berdasarkan konvensi menentang penyiksaan dan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi adapun protokol opsionalnya, seperti komite itu dapat melakukan investigasi rahasia. Jadi dia bisa melakukan penyelidikannya rahasia dan juga kunjungan ke negara yang bersangkutan. Ada juga wawancara dengan korban, saksi dan pihak terkait, dan ada juga pembuatan laporan yang direkomendasikan. Contohnya itu seperti komite itu dapat melakukan misi ke negara yang diduga melakukan penyiksaan sistematis atau diskriminasi masif terhadap perempuan. Selanjutnya itu adapun hubungan dengan Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Jadi mahkamah ini dapat menafsirkan dan menerapkan konvensi HAM dalam sengketa antar negara, yang dimana konvensi yang menjadi yurisdiksi dari ICJ ini tadi adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Ada juga konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Adapun konvensi menentang penyiksaan, dan adapun konvensi tentang hak anak. Jadi contoh kasusnya itu seperti beberapa negara telah membawa sengketa terkait implementasi konvensi HAM ICJ ini untuk mendapatkan putusan yang mengikat. Setelah itu, adapun di mekanisme ini badan-badan perjanjian internasional atau treaty bodies. Jadi setiap konvensi HAM tadi itu memiliki komite pengawas sendiri. Jadi ada beberapa yang utama. Yang pertama itu adalah Committee of Human Rights atau CCPR. Itu mengawasi pelaksanaan dari ICCPR, yang dimana yang saya sebutkan tadi, ICCPR itu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ada juga yang kedua itu ada Committee on Economic, Social and Cultural Rights atau CESCR. Ada itu tugasnya itu mengawasi pelaksanaan ICESCR tadi, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ada juga komite tentang Committee on the Elimination of Racial Discrimination atau CERD. Ada itu fungsinya itu mengawasi konvensi penghapusan diskriminasi rasial. Dan ada juga Committee on the Elimination of Discrimination Against Women atau CEDAW. Itu juga CEDAW itu bertugas untuk mengawasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi yang kelima itu ada juga Committee Against Torture (CAT), itu mengawasi tentang konvensi penentangan penyiksaan. Selanjutnya itu yang keenam ada Committee on the Rights of the Child (CRC).
itu yang mengawasi tentang kompensasi hak anak. Jadi komposisinya itu yang pertama itu terdiri dari para ahli independen, selanjutnya itu dipilih oleh negara-negara pihak, terus bekerja secara objektif, bukan mewakili negara saja. Jadi ada juga tuh saya akan menjelaskan tentang tantangan keterbatasannya, yang dimana satu, tidak ada sanksi tegas. Mekanisme HAM internasional lebih bersifat persuasif daripada memaksa. Tidak ada sanksi otomatis bagi negara yang tidak mematuhi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ketergantungan pada kehendak negara. Jadi seperti efektivitas mekanisme ini bergantung pada itikat baik negara untuk melaksanakan rekomendasinya. Selanjutnya itu yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya ini yang dimana komite-komite HAM ini menghadapi keterbatasan dana dan personel untuk melakukan pemantauan yang komprehensif. Jadi yang keempat juga ada mereka tuh mempunyai proses yang panjang, yang dari mana dari pengaduan hingga rekomendasi itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi tidak bisa secepat itu, tetapi mereka membutuhkan waktu bisa sampai kayak bertahun-tahun. Ada juga itu politik internasional yang dimana isu HAM ini sering terkait dengan kepentingan politik negara-negara besar yang dapat mempengaruhi objektivitas ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa saya simpulkan mekanisme pelanggaran HAM internasional ini merupakan sistem yang kompleks dan berlapis mulai dari tingkat nasional, regional, hingga internasional. Meskipun memiliki keterbatasan, mekanisme ini tetap penting untuk kita mendorong negara memenuhi kewajiban HAM dan memberikan jalur keadilan bagi korban HAM dan juga menciptakan standar global dalam perlindungan HAM dan ada juga membangun kesadaran internasional tentang pentingnya HAM. Jadi efektivitas dari mekanisme ini bergantung pada komitmen bersama dari negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi mekanisme ini bergantung pada komitmen dari negara-negara, bukan dari salah satu pihak saja. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi atau saya presentasikan atau saya jelaskan juga. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian juga penjelasan tentang mekanisme saya buat. Jadi sistem ini terus berkembang dan menyelesaikan tentang tantangan HAM temporer dan juga partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan HAM ini benar-benar dilindungi dan dihormati di setiap negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Saya mohon maaf jika saya banyak kurangnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.